Sampai mana? Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lan satemene Allah Ta'ala halama haluhur sapa Allah. Iku wahidun dat kang siji. La syarika iku wahidun dat kang siji. La syarika kang ora ana kang nyekutoni iku maujud. Kang ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu kedua Allah. Ai fil uluhiyati tegese ing dalem sifat kepangeranan. Tegese ing dalem sifat kepangeranan. Wala mislalan ora ana kang madani iku maujud lahu kedua Allah. Wala syibhalan ora ana kang dirupani iku maujud lahu kedua Allah. Ai fi dzati tegese ing dalam zat wa sifat lan pira-pira sifat. Pada lan manjing alal imami al-Ghazali ngatasé Imam Ghazali sapa sabun wong nom ya alaihi kang iku ing atase sabun asarul ibadati utawi bekase pira-pira bekase ibadah. Asarul ibadati utawi pira-pira bekase ibadah. Faqala nuli ngucap lahu maring sabun sapa al imamu Imam al-Ghazali, Imam Ghazali wis ya sabu he wong nom anta ta'rifullaha ana ta utawi sira anta onana digabung anta ana ta utawi sira iku ta'rifu ma'rifat sapa sira Allah ing Gusti Allah. Allah ing Gusti Allah. Faqala maka ngucap atau jawab sapa sabu wong nom wahal ya'buduhu ana ta nyembah ing Allah. Ana ta nyembah ing Allah sapa man wong la ya'rifuhu kang ora ma'rifat sapa man ing Allah. La ya'rifuhu kang ora ma'rifat sapa man ing Allah. Faqala nuli ngucap sapa al-Ghazali, Imam Ghazali, kaifa hale kaya apa atau kaifa hale kaya apa. Araf tahu ma'rifat sapa sira ing Allah. Araf tahu ma'rifat sapa sira ing Allah. Faqala makan jawab sapa ashabu bocah nom atau iya bocah nom. Uhiduhu nyuwijiaken sapa ingsun. Nyuwijiaken sapa ingsun ing Allah.
wala ahaduhu lan ora nyijiaken sapa ingsun ing Allah wa a'buduhu lan nyembah sapa ingsun ing Allah wala ukaifuhu lan ora apa ya kaifa bagaimana wala ukaifuhu lan ora apa ya wala ukaifuhu lan ora ngapa ya kaifa kan asalnya dari kaifa ya kaifa kan bagaimana ya apa ya walau kaifuhu lan ora wis kayak bae walau kaifuhu lan orang ragu akan sapa ingsun ing Allah kawan bae walau kaifuhu lan ora meragu atau mang-mang akan sapa ingsun ing Allah wa kullu malan utawi saben-saben perkara khutiro sesek khotoro kang ngrenteg apa mak khotoro kang renteg apa mak fil wahmi dalem apa ya dalam salah cipto wahamiku dugaan ya fil wahmi dalam dugaan au jalahu atawa mertelaaken ing mak au jalahu atawa mertelaaken ing mak apa al fahmu faham pemahaman wallahu maka utawi Gusti Allah iku bi khilafi dzalika nulayani mengkono-mengkono mak kulo mak bi khilafi iku bi khilafi dzalika nulayani mengkono-mengkono kulo mak faqala nuli jawab atau ngucap sapa al Imamul Ghazali qotokna mesti akan sapa ingsun mesti akan umrona ing umur ingsun fi tauhid ing dalem nyuwiji akan Allah waqad jama'ahu lan teman-teman ngumpulaken ing tauhid ya tauhid waqad jama'ahu lan teman-teman ngumpulaken ing at-tauhid sapa hadza sabu iki wong nom fi salasi kalimatin ing dalam telu pira-pira kalimat zakarahu nuturaken ing apa ya ing kisah bais ing cerita wadakhala alal Imamil Ghazali sabun cerita sapa al Muniri Imam Munir Imam Munir fitu fating dalam kitab Tuhfah al Wafiyah laisa ora ana kamislihi iku kamislihi madani ing Allah laisa ora ana iku kamislihi madani ing Allah apa sayun siwiji-wiji ai laisa tegese ora ana
iku mislahu madani ing Allah ta'ala hale mahaluhur sapa Allah apa sayun siwiji-wiji yusawihi kang madani apa ing Allah yusawihi kang madani sapa Allah kang madani apa ing Allah wa yuqaribuhu lan marak-maraki apa ing Allah apane sibhan surupane wa yuqaribuhu lan marak-maraki apa ing Allah apane subhan serupane bahwa utawi Allah iku asami'u zat kang ngrungu al-basiru tur zat kang ningali ailiku lima tegese maring saben-saben perkara yusma'u kang den rungu apa ma wa yubsharu lan den tingali apa ma khalaqa ndadiaken sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi zak zakarahuma nutur sapa Allah ing samawat wal ard atau itu secara hakikat bisa majas ya, secara majas zakarahuma nutur sapa musannaf tapi bisa hakikat secara makna hakikat Allah zakarahuma nutur sapa Allah ing samawat wal ard li'anahuma karena satuhune samawat wal ard iku a'zamul makhluqati luwi agung-agunge pira-pira makhluk linaziri kedue wong kang ningali wa khalaqalan dadiaken sapa Allah al mauta ing mati ai fid dunya tegese ing dalam dunia wal hayata lan kehidupan atau kauripan ai fid dunya tegese ing dalam dunia wa fil akhirati lan ing dalam akhirat wa ta'atalan dadiaken ing taat wahya utawi taat iku a'zamuha luwi agung-agunge apa ya salah ya wahya utawi taat iku muwafiqatu amri syar'i nyocoki perintah syariat atau perkara syariat bisa kalau makna hakikatnya ya perintah perkara syariat wis wal maksiatalan dadiaken ing maksiat wal maksiatalan dadiaken ing maksiat wahya utawi maksiat iku mukhalifatu amri syar'i nulayani perintah syariat atau perkara syariat wasihatalan sehat ay sihatal jismi tegese sehate jasmani sihatal jismi wahya utawi sihatal jismi iku adnan ni'ami luwi ingsore pira-pira nikmat iku adnan ni'ami luwi ingsore pira-pira nikmat wa amma a'zamuha anapun utawi luwi agung-agunge ni'am fahuwa maka utawi a'zam iku dinul Islam agama Islam wasaqoma bisa wasukoma
Wasakomalan lara atau sakit ya. Bi fathata ini kelawan dan baca fathah karone sin kofe. Au bidomin atawa kelawan dan baca doma sine fasukun nuli sukun kofe. Wahwa utawi sakom atau sukma iku al maraduloro atau sakit. Wa malan ing perkara fihi kang tetep ing dalam pira-pira sifat. Astagfirullah ya. Ngantuk ya. Faktor ngantuk. Loncat-loncat bacane beli. Wa huwal wa jami'al kauni lan sakabehane alam ya sekabehane wujud lah wujud sekabehane maujud ya bener ail maujud tegese maujud minal alami saking alam bahwa tawi alam iku makhluk iku perkara siwallahi kang saliyane Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah wa malan ing perkara ono wa malan perkara fihi kang tetep ing dalam pira-pira sifat wa khalaqa lan dadiaken sapa Allah al khalqa ing makhluk minal ingsi saking manusia wal jin lan jin wal malaikati lan pira-pira malaikat wa ghairihim lan liyane mengkoni wa ghairihim lan liyane insi jin malaikat wa amalahum lan dadiaken atau ya dadiaken ing pira-pira amale makhluk khalqun bisa makhluk wa amalahum lan dadiaken ing pira-pira amale makhluk aimatu gese ing perkara ya alunahu kang lakoni sapa khalqun ing umma fi dunyahum ing dalam dunyane khalqun qala wis ngucap qala wis dawuh sapa Allah taala halal mahalu sapa Allah wallahu ta'ala iku khalaqakum dadiaken sapa Allah ing sira kabeh ndadekaken sapa Allah ing sira kabeh wa malan ing perkara tak maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh ing tak maluna kang wa malan ing perkara tak maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh ing wa qadarolan mesti akan nakdiraken sapa Allah ay hadat tegese batesi sapa Allah ya batesi ya ngukur batesi sapa Allah arzaqahum ing pira-pira rezekine makhluk ay ma tegese rezeki yuntafa'u kang den alap manfaat apa bihima bil fi'li kelawan bil fa'li ya bil fa'li apa bil fi'li bil fi'li baik bil fi'li kelawan penggawean wis qalilan iku kidik au kathiran atawa iku akeh banyak ya wa ajalahum lan pira-pira ajale makhluk ay mudata umrihim tegese mangsa umure makhluk tawilan iku pada uga ana apa ajal iku tawilan ya iku dadi tawilan dawa au qasiron atawa pendek la tazidu kang ora tambah apa al arzaq wal ajal wala tanqus lan ora kurang apa arzaq wal ajal
Ai amma tegese saking perkara qaddarahu kang wis mestiaken, wis nakdiraken bisa atau batasaken ing ma sapa Allah Gusti Allah taala hale mahaluhur sapa Allah. Wa idza katab sapa ke maniatu mani ya mah mani wallah alam ya wis ini masih membahas ini ya tentang tauhid ya, membahas tauhid. Kemarin itu kan menjelaskan tentang pokoknya iman kan ya, pokoknya iman atau hakikatnya iman secara syar'i adalah atas diku bima ja'a bihi an-nabi, jadi membenarkan apa-apa yang dibawa oleh nabi. Jadi apa-apa yang dibawa nabi itu terus kita membenarkan ya, bahwa nabi itu membawa sesuatu yang langsung dari Allah berupa rukun iman, rukun Islam dan ihsan ya. Dan kita harus meyakini. Nah, itu namanya iman. Hakikat iman itu ya tadi itu membenarkan hal-hal yang dibawa oleh nabi yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril yang isinya itu berupa, kalau di sini itu antuk minabillah, berarti rukun iman ya, rukun iman. Sebenarnya sih rukun iman ya. Ketika rukun iman ini dipenuhi semua, maka timbullah rukun Islam. Ketika kok rukun iman dipenuhi, rukun Islam dipenuhi, timbullah ihsan. Ya, urutannya gitu. Iman, Islam, iman, Islam, ihsan. Jadi gitu. Ya. Makanya yang namanya step by step atau aturan main itu harus dipakai. Soalnya banyak zaman sekarang itu terjebak dalam penilaian orang dalam hal ibadah gara-gara sering mengabaikan tahap demi tahap itu. Iman, terus Islam, terus ihsan. Tidak semua orang baik itu atas dasar Islam. Tidak semua orang baik atas dasar Islam, tentu atas dasar iman. Itu kan. Itu orang begitu. Iya. Kenapa? Karena orang-orang itu kebanyakan menilai itu salah kaprah karena mengabaikan aspek runtutan itu ya. Nanti kembali, tidak semua yang baik-baik bagus itu berdasarkan dari Islam dan juga dari iman. Buktinya apa? Banyak buktinya. Banyak orang-orang non muslim banyak yang gak dermawan, banyak yang dermawan, banyak yang mencantuni anak yatim ya kan. Terus kamu juga buka coba, sering dengerin ceramah-ceramah orang di gereja-gereja. Kamu pernah nggak sih malam minggu di gereja? Pernah? Jadi pernah saya. Penasaran aja ya. Pas di Jakarta itu, pas kemarin itu di Jakarta. Kan tempat kerja saya itu kebetulan gereja. Dan kebanyakan orang Cina situ. Saya penasaran apa ya isinya orang Kristennya gitu. Ya bukan pura-pura lah, pura-pura masuk belum. Di situ ada pendetanya ya kan, jadi kayak semacam khotib lah, di tempat khotib itu mimbar itu ya, disuntuin satu-satu, penghilang dosa katanya, penghilang. Terus ada, kalau di Islam ada muratul Quran lah, tapi entah itu apa ya, tapi di lagu-lagu. Oh gini ya gitu ya. Terus habis itu ada kalau di Islam kalau di ceramah-ceramah itu acara-acara sambutan yang terakhir yaitu Mau'izatul Hasanah qaumnya. Di Kristen juga sama Mau'izatul Hasanah. Nah, ternyata yang digembor-gemborin
ceramahnya para ya di gereja itu, tokoh imamnya itu tidak jauh beda sama di Islam. Harus sabar, oh ya kan, sabar boleh. Sedekah ya kan, dermawan boleh. Apalagi pokoknya baik semua lah, nggak ada yang buruk. Itu ajaran Kristen sama. Apalagi Buddha juga ajarannya hebat, mengajarkan tentang apa namanya, menghilangkan nafsu, ya kan, nafsu amarah, nafsu lawamah ada di ajaran Buddha ada. Menjadi orang ketika terus menggeluti, menirakati diri sendiri akan menjadi Brahma, ya kan, jadi dewa. Tergantung ntar dewa apa. Kalau dari atasannya itu disuruh dewa angin ya jadi dewa angin gitu ya. Kalau disuruhnya dewa laut ya dewa laut gitu ya. Macam-macam. Dan ajarannya sangat baik. Coba kan kamu kalau bisa mah jangan cari temen yang Islam semua. Santri jangan, itu pengalamannya kurang. Cari temen yang agamanya Kristen itu. Supaya tahu dan supaya membuktikan ternyata baik-baik. Non muslim kan baik-baik. Masalah solidaritas. Kamu pengen apa kasih, pengen uang kasih, mobil bahkan kasih, asalkan kamu masuk Kristen ya, asalkan masuk mau serius, kamu kasih mobil, kasih motor, kasih rumah, kasih pesawat tapi asal masuk Kristen, mau enggak? Cukup enggak sih? Itu baik sekali itu ya, baik sekali itu. Gimana enggak baik itu Pak? Tapi tidak semua kebaikan itu dari Islam. Tadi berawal dari iman dulu. Jadi Kanjeng Nabi membawa apa yang dari Allah lewat malaikat Jibril, terus yang isinya apa? Tentang keimanan, iman kepada Allah, ya kan? Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarihi. Sehabis itu timbul samroh ngerti? Samroh apa? Samroh buah. Buah. Timbul buahnya buah Islam. Rukun Islam apa? Pertama syahadat. Wah, dari syahadat ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini penyaksian bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah, sudah mencakup iman yang enam ini. Ngerti nggak maksudnya? Iya, yang enam ini sudah dicakup oleh dua kalimat syahadat. Kemudian bentuk keimanan berupa reaksi ngerti? Reaksi itu anggotanya, yaitu mendirikan sholat, zakat, puasa, haji, terus apa lagi? Pulang dari Ka'bah. Rukun iman ada berapa, Aril? Rukun Islam enggak? 1. Rukun Islam ada berapa rukun Islam? Ada 5. 1 berapa? 1. Apa yang lengkap lah? Masa syahadat? Bisa syahadat nikah, ya kan? Syahadat banyak. Syahadat nikah apa gimana? Membaca 2 kalimat syahadat. Terus kedua, sholat yang lengkap. Ada sholat qadha, sholat ada, sholat subuh, mendirikan sholat. Ya, terus ketiga, puasa benar. Puasa apa? Ada puasa sunnah, puasa Daud, puasa ngemat cewek kan puasa. Puasa
Ramadan. Terus keempat zakat. Zakat juga banyak, ada zakat fitrah, zakat qadr, jauh semua. Ita'u zakat, menunaikan zakat. Terus kelima apa? Haji. Haji apa gitu? Menunaikan haji bagi yang mampu. Sebenarnya ada 6 guys. 6 rukun Islam itu ada. Keenamnya apa? Guys. Hah? Itu ya rukun iman. Itu rukun iman namanya. Apa? Pulang dari Baitullah. Masa kamu misalkan haji ke sana mondok di sana terus sampai mati? Ya pulang kan 6. Nah, saya kurang 1 ini berarti. Boleh. Wes lah. Enggak mudah ki rukun iman bae enggak lancar kamu. Kamu turun aja kelas ini kelas 1 lah. Kelas 1 SD. Jadi kembali ya, buahnya samratul arkanul iman adalah arkanul Islam. Lah arkanul Islam ini ada dua lingkup ya. Ada secara pengakuan hati ya, dan ada yang secara dipraktekkan, direaksikan. Jadi mulai dari syahadat itu cukup dengan perenungan buah dari rukun iman yang 6. Jadi pas baca syahadat asyhadu semuanya dilingkupi rukun iman yang 6 itu dilingkupi oleh 2 kalimat syahadat. Misalkan saya bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Terus itu rukun iman itu dicakup oleh 2 kalimat syahadat. Setelah itu kamu udah meyakini semuanya Islam. Kemudian arkanul kemudian iqamu sholah. Lah mulailah kamu direalisasikan keislaman kamu, keimanan kamu secara fisik. Itu ngerti ya. Jadi harus punya runtutan. Kalau enggak diruntut-runtut, kamu bisa terjebak oleh realita lah masyarakat. Dan naudzubillah min dzalik, jangan sampai keimanan kok terjebak, Bisril. Keimanan kok terjebak, naudzubillah min dzalik. Tapi emang kenyataannya gitu. Di luar itu banyak orang-orang yang ya terjebak gara-gara orang Islam jahat-jahat. Kebanyakan yang korupsi orang Islam ya kan. Banyak yang mencuri itu orang Islam. Tapi orang Kristen, orang enggak ya, damai-damai aja. Wah, saya masuk Kristen lah. Naudzubillah min. Karena gara-gara melihat kebaikan itu ihsan. Ihsan itu buat dari iya, jadi apa? Arkanul Islam. Arkanul Islam buah dari arkanul iman. Jadi tidak semua yang ihsan itu Islam. Karena apa? Karena yang dijadi patokan itu iman dulu, ya kan? Terus Islam dulu, kemudian ihsan. Bukan ihsan, Islam, iman. Ini ngaco. Dan itu sangat terjebak dan bahaya. Ajaran seperti itu sangat bahaya. Dan jarang yang ngomong kayak gini, jarang ya. Kecuali saya kayaknya. Bisa-bisa yang lain belum ada ini yang ngomong kayak gini. Saya juga nggak tahu ini kok bisa ngomong kayak gini kan. Aneh ya, aneh. Kok bisa gitu saya kok. Sering gitu. Wes, kemarin membahas tentang itu. Sekarang membahas tentang bahwa Allah itu zat yang tunggal. Esa ya. Pancasila ada berapa Ril? 10 Ril. Ada berapa Ril? Ada 5, 1. So, kalau kamu membaca Pancasila yang ke-1 gimana Ril? Esa lah, bukan Esa. Esa mah itu si Putri, Pondok Putri.
yang jaga arjak kan, kalau nggak salah namanya. Elsa ya kata ya. Oh iya. Esa. Allah itu zat yang maha esa, tidak ada yang menyekutuani, syarik itu tidak ada yang menemani ya dalam ketuhanannya, tidak ada keserupaan, tidak ada penyerupaan dalam zat dan sifat. Dan ada sedikit cerita bahwa pada masa hidupnya Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali sendiri pernah bertemu dengan seorang pemuda, yang pemuda tersebut terdapat asharul ibadah. Jadi asharul ibadah bekas lah ya, bekas, entah itu jidatnya hitam, entah itu apalah, pokoknya asar ibadah ya. Kemudian Imam Ghazali bertanya pada si pemuda tadi, wahai pemuda, anta ta'rifullah, apakah engkau itu sudah ma'rifat Allah? Kemudian kata si pemuda itu, faqala syab, wahal ya'buduhu man la ya'rifu, apakah orang yang tidak ma'rifat ke Allah itu menyembah Allah? Kemudian Imam Ghazali berkata lagi, kaifa arafta, bagaimana kamu ma'rifat kepada Allah, bagaimana? Faqala asyab, kemudian pemuda tadi berkata, saya mengesahkan Allah dan tidak menggabungkan menjadi satu. Ahadu ke. Jadi misalkan kebalikannya wahiduhu kan, saya mengesahkan Allah dan tidak mempersatukan Allah, tidak mensyarikan Allah asal. Dan saya menyembah Allah dan tidak ragu terhadap Allah. Setiap perkara yang bergetar di hati tentang dugaan atau dimunculkan sesuatu tadi oleh kefahaman saya, dan Allah itu beda dengan apa yang saya tadi sebut. Entah ada kerentek hati secara dugaan atau pemahaman, itu semua bikhilafi dzalik. Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, yang kita apalah. Kemudian oleh Imam Ghazali, qata'na umrona. Oh, kalau begitu saya akan, umur saya itu dihabiskan untuk bertauhid. Nah, kemudian pemuda ini mengumpulkan apa tentang tauhid itu dalam tiga kalimat ya. Wahiduhu, a'buduhu, wahiduhu, terus a'buduhu ya, wahiduhu wala ahaduhu wa a'buduhu wala ukaifuhu wa kullu ma khatara ya. Follow bi khilafi dzalik. Ini tiga. Ini dituturkan oleh Imam Munir dalam kitab Tuhfah. Dan Allah tidak menyeru, dan tidak ada sesuatu yang sama seperti Allah, menyamakan atau mendekati keserupaan, tidak ada. Allah zat yang mendengar dan melihat, wa huwa samiul basir. Allah itu zat yang mendengar dan melihat terhadap sesuatu yang didengar dan dilihat. Indallah ya, indallah. Dan Allah zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah, zakarahuma dalam Al-Quran itu, kenapa Allah sering menyebutkan ketika bahasa khalaqa yang menciptakan, kok as-samawati wal ard, seringnya itu khalaqa samawati khalaqa lillahi ma fis samawati wal ard gitu ya. Banyaklah ayat-ayat yang ketika khalaqa mesti samawat, langit dan bumi. Kenapa? Karena dua benda atau dua makhluk ini merupakan makhluk yang besar, yang kelihatan besar, yang kelihatan besar bagi si penglihat, dan menciptakan mati di dunia dan menciptakan kehidupan di dunia dan akhirat. Ini sebenarnya ada sirri. Kenapa kok
Allah menyebutkan samawat wal ard ya, untuk dijadikan pijakan. Allah menciptakan makhluk tapi perwakilannya itu langit dan bumi, ya kan? Langit dan bumi. Kebanyakan di Al-Qur'an itu mewakili makhluk yang lain itu Allah menyebutkan langit dan bumi. Kenapa? Karena itu nafsunya manusia itu besar, gede. Jadi kadang manusia itu adanya dunia itu kalah oleh nafsu manusia. Sebenarnya kan nafsu manusia itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Buktinya apa? Banyak manusia-manusia yang ngaku Tuhan, ya kan? Sombong kan. Terus kalau misalkan punya masalah juga galau. Galau itu termasuk dia pakai nafsu. Kalau nggak nafsu syahwat. Orang galau bukan namanya itu orang lemah, bukan. Nafsu. Orang hebat itu orang yang gentle. Hebat. Kenapa? Pokoknya orang ketika kok mengabaikan apa yang ada di sekelilingnya, ya kan, itu nafsu pakainya. Dan kenapa langit dan bumi? Ya supaya orang tahu, manusia itu tahu bahwa ini loh, pandangan manusia itu pokoknya yang benar itu yang gede. Yang gede. Coba aja. Siapa sampai sekarang yang bisa menciptakan langit dan bumi? Siapa? Belum ada. Makhluk yang lain belum ada yang, kecuali si Fir'aun ya kan? Si Fir'aun aja yang ngaku langit dan bumi. Itu pun Fir'aun ngomongnya saya Tuhan di bumi. Kalau di Tuhan langit ada lagi. Nah, Tuhannya Musa, Nabi Musa. Fir'aun itu ngaku Tuhan, bukan Tuhan alam semesta, tapi Tuhan di bumi. Segitu juga udah, naudzubillah ya, sudah disiksa, sudah disiksa. Buktinya saya ngomong gini apa? Buktinya kan pas si Fir'aun itu dia ngaku Tuhan, dia manggil si Nabi Musa. Si Musa panggil, katanya dia punya Tuhan langit. Saya pengen tahu sih Tuhan langit kayak apa, kan gitu. Nah, itu maksudnya gini, Fir'aun itu bukan dia, sebenarnya dia membatasi diri. Wah, kalau saya jadi Tuhan alam semesta kayaknya nggak mungkin. Ngerti nggak maksudnya? Nah itu, tapi itu disiksa. Tapi pengakuan dia itu meskipun Tuhan di bumi nggak kuat melihat Tuhan di langit. Yang namanya nafsu, kadang tembus, kadang tidak, kadang sampai langit, kadang tidak, kadang sampai langit, kadang begitu. Makanya dibahasakan si Fir'aun itu ngaku Tuhan, meskipun dia mengakunya dia Tuhan di bumi, tidak Tuhan di langit. Kenapa? Karena yang namanya nafsu ketika nggak direm kan, pokoknya milik semuanya bagi dia. Nah, menciptakan langit dan bumi kayak gitu. Manusia itu memandang ketika yang lebih besar itu hebat, meskipun tidak semestinya. Jadi Allah itu mengimbangin Al-Quran itu pada manusia yang sesuai dengan musuhnya manusia itu sendiri, yaitu nafsunya. Bertahap. Jadi jadi orang benar bertauhid itu bertahap. Kayak Nabi Ibrahim juga sama kan. Nabi Ibrahim pas ketika lahir dia kan mencari Tuhan. Yang dicari apa? Langsung ke langit. Wah, ini mungkin Tuhan saya ini kan, Tuhan saya langit, karena besar. Orang berawal dari ketika mencari kekuatan yang di luar dirinya itu yang besar, mesti kuat katanya. Lama kelamaan, kok langit berubah-ubah, masa Tuhan berubah-ubah?
Matahari, ya kan? Matahari, Tuhan saya kan, kata ini lagi proses pencarian Tuhan. Kok matahari pas guru Syamsi kah? Maghrib. Kok Tuhan nggak ada lagi? Kok bolak-balik Tuhan kan itu ya, muter-muter kan Tuhan. Apa lagi? Pokoknya cari yang lebih. Tuhan itu bagi Ibrahim pas pertama pencari Tuhan itu yang luar biasa, yang kelihatannya wow. Sama itu mewakili kisahnya Nabi Ibrahim, itu mewakili semua umat manusia bahwa sejatinya manusia itu mencari kekuatan yang di luar, yang di atas dirinya. Tapi secara singkat, secara naluri manusiawi itu mencari yang besar-besar. Makanya perempuan itu juga senang yang laki-lakinya berbadan besar. Pokoknya yang besar-besar enak katanya. Yang besar-besar enak katanya. Terus apa lagi? Yang besar. Tapi kan tidak mesti semuanya yang besar enak. Atau yang hebat itu yang gede. Bisa jadi kan ada istilah kecil-kecil cabai rawit, lihat. Itu makanya Allah itu sangat baik sekali dan tidak ada perbandingan kebaikan Allah sampai memperumamakan makhluk yang sebagai perwakilan semua makhluk itu dalam Al-Quran yang sering disebut itu samawat wal ard itu supaya sama saja. Khalaqas samawati wal ard, hei para manusia, nih saya menciptakan langit dan bumi, coba cari aku yang sejatinya aku, kan gitu. Ini sama aja, jadi tidak berhenti seperti itu. Wah langit bumi udah jangan. Makanya kan ada afala taqilun, afala ta'lamun ya kan. Apakah kamu tidak mikir? Kan dalam Al-Quran gitu ya. Apakah kamu punya akal? Apa udah nggak punya akal kan gitu ya. Sebenarnya suruh mikir, sebenarnya yang hakikat Tuhan itu apa, mana. Tapi kebanyakan orang itu mandek. Ketika yang gede atau gini, kesenangan itu ketika mempunyai uang banyak lah, salah man. Jadi salah kaprah. Orang ketika berawal dari mandek tidak berpikir, maka yang timbul kebuntuan. Ketika kebuntuan, ya buntu, manusia itu terjadinya banyak gelisahnya, banyak terus pokoknya tetap bengek lah. Jadi sering mikir kah? Kalau bisa tafakur sa'ah khairu min alfi ibadatin sana. Sejam satu berpikir apa? Sa'aiku saya sedikit ya. Sa'aiku enggak sejam ya. Ya seenaknya lah kayak semenit gitu lah. Itu lebih baik daripada 1000 tahun ibadah. Saya enggak gini ya. Saya orangnya optimis lah. Saya enggak kalah sama kamu ini yang jamaah terus ya kan di musola, baca Al-Quran ya kan. Terus apa lagi? Kamu kegiatannya apa sih? Baca Al-Quran sehari atau sejus? Enggak ada yang punya sehuruf ya kamu sih ya. Bismillah. Enggak sekali-kali sejus kah? Kamu baca sejus, sehataman, ya kan? Terus kamu ibadahnya apa lagi nih? Jamaah, apa lagi nih? Pikiran, terus apa? Kalah sama saya. Meskipun saya kelihatannya lagi ngerokok, ngopi, kamu nggak tahu nih saya lagi apa. Itu nih. Makanya jangan suudon sama orang kaya. Saya juga sering suudon nih. Maksudnya ya gitulah, orang harus punya, jangan mikir orang lain lah. Orang lain ya orang lain, saya gitu. Karena kebanyakan orang ngomong dari belakang. Ini kegiatannya ini aja ya. Pengangguran ya kakak. Disangkanya penganggur padahal kalau mikir itu lebih baik daripada 1000 ibadah. 1000 tahun kamu ibadah sok. Kamu 1000 tahun umurnya juga gak nyampe 1000 ya kan. Lebih baik itu ya sering tafakur.
Dengan tafakurlah kamu menemukan sebuah kebenaran yang hakikat. Ketika kamu tahu kebenaran, kamu bisa disebarkan kebenaran yang lain kepada orang lain. Dan itu ibadah kamu. Barang siapa yang memberi petunjuk kepada orang dan orang tersebut melakukan apa yang ditunjukkan, maka pahalanya itu yang menunjuknya ya, yang memberitahunya mengalir ibadahnya. Misalkan ada si A lagi kurang bener kayak nggak bener, nggak pernah sholat, saya dikasih tahu ini kebenaran ini kamu harus sholat ini. Dia lakuin sholat, lakuin ibadah. Nah, saya meskipun lagi merokok lagi tidur, ibadahnya ngalir. Oh ya, enak real. Kamu makanya jangan niru saya jangan tidur ya. Ibadahnya kemana-mana saya. Karena saya apa? Sering ngasih tahu orang. Pentingnya guru seperti itu, Ril. Makanya kamu harus pinter. Kan saya nyuruh kamu terus pinter. Tapi kamunya aja yang males ya. Tapi sisi pahala ngalir terus. Tidur. Kadang saya lagi makan atau lagi apalah. Bahkan saya lagi maksiat juga. Pahalanya ngalir kok ya. Tuh, seneng. Begitu ini sedap kan. Makanya begitu indahnya orang yang selalu melakukan kebaikan bermanfaat kepada orang lain, itu sisi kebaikannya di situ. Itu dia meskipun perilakunya, kegiatannya nggak jelas ya kayak saya nggak jelas ya, lontang-lantung, mondar-mandir. Kadang sering yang rokok, habis ngerokok dibuang, kadang pas ngerokok yang di mulutnya bukan ininya tapi yang ada apinya kan, komod buang, ngopi, ngantuk, tidur, pahalanya ngalir terus. Sama kamu nggak iri? Iri sebenarnya iri, Ril. Wah, Kang Idris, saya iri sama Kang Idris. Konon sebenarnya Kang iri. Saya iri, bagus kalau iri dalam kebaikan, bagus. Kamu irinya ke hal-hal yang rendah-rendah sih, ke perempuan tuh. Ya kan apa nih? Ya ke perempuan lah. Kamu misalkan brengsek. Si Jaki atau si siapa? Iskandar ceweknya cantik, masa saya jelek? Atau gimana lah? Itu ya nggak apa-apa, tapi jangan dendam. Jangan. Ya nggak setuju nggak apa-apa, tapi jangan sampai terlalu. Saya juga sering sih gitu. Ada teman saya seangkatan nikah sama yang cantik kah? Wah, enak. Tapi enaknya ya sebentar, hilang lagi gitu. Tapi dalam kebaikan saya nggak mau kalah. Dia bisa kayak gini, kebaikan saya harus lebih bisa. Oh, gitu deh. Jangan hidup antara ada dan tiada kok. Hidup enggak, mati enggak. Oh, enggak ngerti maksudnya. Hidup antara enggak hidup sama mati enggak, hidup enggak. Itu enggak ada gerak, enggak ada apa. Diam. Kalau pengen ya, kalau jadi baik sekalian baik, kalau jadi jahat sekalian jahat. Hidup itu jangan nanggung-nanggung. Wah, saya pengen jadi jahat, sekalian jahat. Jadi apa Kak? Jadi ya apa namanya? Koruptor profesional atau apa istilahnya. Pembunuh, sekalian pembunuhnya berapa orang gitu. Harus jangan nanggung-nanggung. Kalau jadi baik, sekalian baik. Jangan di tengah-tengah Kak. Itu yang dimaksud saya itu. Tapi bukan berarti saya nyuruh kamu jadi jahat, bukan. Tapi hidup itu jangan nanggung, ngerti? Belajar jangan nanggung. Lah, kamu bisa aja nanggung itu, lontang-lantung nggak jelas. Jangan niru saya. Ya. Lah, kamu misalkan mau tafakur, nafakurin apa kamu? Coba. Belum pinter, tafakur. Lah saya mau tafakur apa? Kamu ini lagi tahap belajar, bukan tafakur. Betul, sudah. Salah. Mau ibadah tafakur lah.
Apa saya juga nggak paham. Ya saya juga. Kamu nafakur apa tuh, Pak? Ilmunya belum ada, baca kitab juga belum bisa, pengalaman juga masih berapa persen, nafakur. Terus apa saya ibadah yang pantas? Kamu ibadah yang pantas saya belajar, ngapalik, memahami jurmiyah, kondisi sorfiyah, iqlal, ya kan? Pelajaran-pelajaran di sini itu yang paling baik itu. Jadi afdol ibadah adalah biqadri nas, jadi melalui kadar kedudukan atau ya bukan kedudukan, sesuai dengan kadarnya, tempatnya, sikon. Jadi ibadah yang paling baik itu adalah sesuai dengan sikon, situasi dan kon apa kon? Ya, kondisi kira yang lain. Kondisi ya. Udah ada yang tanyakan ini. Sementara ini dulu lah. Ini saya belum membahas ini loh. Allah zat menciptakan kematian di dunia dan menciptakan kehidupan di dunia dan akhirat. Kenapa? Banyak misteri-misteri yang belum terjawab. Sebenarnya mah ya. Tapi kadang saya malas, kadang enggak. Penyakit saya malas. Dan jarang masuk, malas. Tidur. Malas. Penyakit saya itu. Kalau sekali bangun, gitu. Beda-beda orang mah ya karakternya ya. Beda-beda, ada yang bangun terus nggak dapat apa-apa ya. Ada yang tidur terus. Pintar boleh. Tapi jangan tiru saya deh, jangan. Ya susah dulu lah, pengen kayak gini ya susah dulu. Susah dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.